Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Jami' Mahmud Klender, akhina fillah Kiai Haji Dr. Andas Muhammad Irianto Walid MA. Hadir bersama kita Ustaz Dr. Andas Ahmad Sani, para sesepuh hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, Syekh Abu Bakar Asy-Syahir bin Muhammad Syata Ad-Dimyati, wa usulihim wa furu'ihim. Juga kita niatkan jamaah yang kurang sehat diangkat penyakitnya, disembuhkan, panjang umur, rumahnya tambah sakinah, mawaddah warahmah. Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Ala hadiniya wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita sekarang sampai di halaman 53 ya. Baris ke-6 dari bawah tentang pembagian harta ghanimah ya. Ini bagus banget, kita dapat wawasan, dapat ilmu dalam kajian fikih. Ada yang namanya harta ghanimah, ada harta fai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Tatimmatun fi qismatil ghanimah ma akhadnahu min ahli harbin qahran fahuwa ghanimatun wa illa fahuwa fai'un ya. Jamaah
kajian tentang ghanimah ini, ya, dalam pembahasan ini pembahasannya sekaligus dua, ada ghanimah, ada fai, harta fai. Nanti akan kita jelaskan apa definisi harta ghanimah dan bagaimana cara pembagian harta ghanimah, bagaimana cara pembagian harta fai, ya. Sebelumnya saya tambahkan sedikit, ya. Ulama memberikan definisi yang berbeda ghanimah sama fai, ya. Inilah mahalnya sebuah istilah. Saya ingat selalu kata guru saya Profesor Dr. Kamal Bisri di Mesir bilang, id annal mustalah huwa miftah min mafatihil ulum, bahwa istilah, ya, itu merupakan salah satu kuncinya ilmu. Ketika kita membahas berbagai macam disiplin, itu punya takrifat yang berbeda-beda, ya. Kita pahami dulu takrifatnya. Yang pertama. Yang kedua, ulama juga berbeda dalam meletakkan pembahasan ghanimah ini. Di sini diletakkan di bagian akhir setelah kajian tentang zakat, ya. Katanya ada lagi sebagian ulama lain meletakkan bab ini setelah bab wadiah, bab tentang adanya kontak kita nyimpan barang, penggadaian barang, wadiah. Ada juga yang mengatakan ulama bab ini diletakkan sebelum bab sedekah, ya. Ada juga ulama di kitab lain meletakkan bab ini setelah kitab as-sayr, ya. Ini ulasan saja bahwa ternyata bab ini letaknya berbeda-beda dalam kitab, ya. Ini mungkin kecenderungan muallif, ya, pengarangnya, ya. Baik. Pembagian harta ghanimah. Apa yang dimaksud dengan harta ghanimah, ya? Di sini beliau memberikan sebuah takrifat, ma akhadnahu min ahli harbin qahran fahuwa ghanimat. Segala yang kita ambil dari musuh kita. Siapa musuh kita? Musuh orang kafir, kafirnya kafir harbi. Jadi nanti kita juga mengenal ada istilah, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi, kafir yang harus diperangi karena dia juga merangin kita, ya. Tapi kalau kafir zimmi itu orang yang sudah bertetangga dengan kita, hidup aman, damai dengan kita, dan mereka mengeluarkan fidyah biasanya. Jizyah, upeti, begitu. Jadi di sini ada dua perbedaan antara kafir harbi dengan kafir zimmi, ya. Nah, kita ini, maaf, itu di negara Islam, ya. Kita ini di negara demokrasi, ya. Jadi dulu di Madinah misalnya Nabi tinggal, Nabi sangat baik, bahkan mengecam keras jika ada orang Islam yang menyakiti kafir zimmi, ya. Kafir zimmi dia bertetangga sama kita, nggak ada masalah, tapi dia mengikuti peraturan dalam Islam, bayar upeti. Tapi kalau kafir harbi itu perang, kafir yang memang harus diperangin, dan dia juga memerangi Islam, ya, menghancurkan tonggak-tonggak dakwah Islam, nah, gitu, ya. Baik. Apa itu yang namanya ghanimah?
harta perang, segala harta perang yang kita ambil dari musuh, dari kafir, harbi, qahran, dengan cara paksa. Ya. Wa illa, katanya, kalau kita ambilnya bukan dengan cara paksa, itu namanya harta fai. Apa harta fai? Nah, bedanya. Kalau harta fai itu harta yang kita ambil juga, ya, kita dapatkan tapi dengan cara sukarelawan. Dia ngasih kepada kita, umat Islam, ya. Oleh karenanya dalam syarah ini saya baca, saya kasih catatan, ada kesamaan, ya, ada dua kesamaan harta ghanimah dan harta fai. Apa kesamaannya? Yang pertama, kedua harta tersebut didapatkan dari non muslim. Ya. Bedanya kalau harta ghanimah didapatkan dengan cara paksa, peperangan. Kita curi, kita jambret, ya, kita rampas. Tapi kalau harta fai kita dapatkan dengan cara yang baik-baik, sukarelawan, ya. Kemudian yang kedua kesamaannya, penerima bagian, ya, baik harta ghani sama fai ini penerimaannya sama atau 1/5 adalah sama. Adapun dua sisi perbedaannya, kalau harta fai diberikan dengan sukarela, ya, bedanya. Sementara harta ghanimah dengan cara paksa. Lalu penggunaannya, ya, dia pembagiannya 4/5 bagian gitu dari harta fai. Berbeda penggunaan dengan 4/5 dari harta ghanimah, gitu ya. Baik. Jadi saya ulang, apa itu harta ghanimah? Ya, harta rampas yang ma'akhadnahu, yang kita dapatkan, yang kita hasilkan min ahli harbin, dari musuh kafir, harbi, qahran, dengan cara yang keras, dipaksa, ya. Fahuwa ghanimatun, itulah yang dinamakan harta ghanimah. Wa illa, kalau bukan demikian, ya, artinya kalau harta itu datangnya dari kafir zimmi dan bukan dengan kekerasan, dengan sukarelawan dia membayar upeti, itu namanya harta fai, ya, fai. Nah, itu faiun. Taib. Wa minal awwali, nah ini uslub, dan termasuk yang bagian pertama, apa maksudnya? Harta ghanimah. Di sini mengalif keren juga. Enggak mengatakan wa minal ghanimah, tapi menggunakan wa minal awwal. Apa maksudnya? Ya, termasuk harta ghanimah, ya, ma'akhadnahu, segala apa yang kita ambil, kita dapatkan min darihim, dari daerah kawasan musuh. Ya, semua harta yang kita ambil dari daerah musuh, dari daerah kafir harbi, itu juga masuk dalam kategori ghanimah. Ya, ikhtilasan, baik kita dapatnya dengan cara apa? Ngerampas. Wasa'au sariqatan, atau dengan cara kita mencuri. Ya, rombongan, banyak kan kisah rombongan kafir lagi lewat, cegah, termasuk harta ghanimah. Alal asahi, menurut pendapat yang sahih. Khilafan lil Ghazali wa imamihi haitsu qala, berbeda halnya, ya, dengan pandangan Imam Ghazali dan gurunya, ya. Haitsu qala
qala ada dua orang ya, ingat huma. Di mana keduanya berkata innahu mukhtassun bil akhiri bila tamkhisin ya, kata beliau ini sesungguhnya harta rampasan ghanimah itu mukhtassun dikhususkan bil akhiri kepada orang yang mengambilnya ya, bila tahmisin tanpa dibagi pada 5 kelompok. Maksudnya bagaimana? Ya, ada orang kafir bawa terus orang muslim kita jegat ya, bertarung atau gimana, kita ambil tuh. Nah, kata Imam Ghazali, harta rampasan itu bukan untuk 5 kelompok, itu untuk siapa? Orang yang ngambilnya. Begitu. Paham? Antum nih jagoan dah Islam, mau ada nih tengah jalan musafir kafir lewat, cegat ya. Menurut Imam Ghazali itu khusus harta itu buat dia yang ngambil itu. Wadda'a Ibn Rif'ati al-ijma' alaihi ya. Ibnu Rif'ah mengklaim, berpendapat ya, bahwa pendapat Imam Ghazali dan gurunya itu termasuk pendapat yang ijma'ani, kesepakatan. Begitu emang. Jadi harta rampasan itu ketika yang majunya dia sendirian, dia dapat ya buat dia. Ya. Baik. Wa minatsani, adapun yang termasuk harta fai sekarang. Ya, kan kita lagi bahas 2 perkara, harta ghanimah, ada harta fai. Ya. Jadi sudah paham apa harta fai? Harta yang didapatkan dari orang kafir yang zimmi, ya, yang dia baik, artinya dia kagak memusuhi Islam, hidup sudah bertetangga dengan Islam dan mengikuti peraturan-peraturan Islam, dia memberikan upeti ya. Jizyatun ya katanya. Adapun yang termasuk harta fai ini cara pembagiannya dia yang didapatkannya dia jizyatun, dengan cara dia bayar upeti, kayaknya sukarelawan tuh, kagak diambil secara kasar. Yang kedua wa usyru tijaratin ya, 1/10 ya harta pajak ya, 1/10 pajak tijarah, perdagangan, 1/10 pajak perdagangan. Yang ketiga wa tarikatu murtaddin ya, peninggalan atau warisan dari orang murtad. Nah, itu masuk dalam kategori ke harta fai ya. Dari orang berupeti 10% pajak perdagangan dan warisan orang yang murtad, itu masuk ke dalam kategori harta fai ya. Sekarang bagaimana harta itu? Sudah ada di umat Islam, sudah ada di Baitul Mal ya, kaya Islam dulu itu. Islam hanya baru 100 tahun ini aja mundur, dia semuanya dibawa kekuasaan Islam. Bagaimana cara pembagiannya nih? Wa yubda'u fil ghanimati bisalabi lil qatili ya. Dalam pembagian harta ghanimah ini itu yubda'u, lebih didahulukan ya,
Pembagiannya bisalbi, ya, harta rampasan tadi lil qatili, dibagikan kepada orang yang membunuhnya. Perang, antum yang bunuh, udah harta itu buat antum. Al muslimi, ya, antum muslim kan, bila tahmisin, tanpa dibagi 5 kelompok. Berarti sesuai dengan tadi itu menurut ijma ulama, pernyataan Imam Ghazali dan gurunya, bahwa harta ghanimah itu dikhususkan kepada orang yang mengambil, ya, tanpa dibagi 5, begitu. Baik, nyambung ya. Wa yubda'u, dan didahului fil ghanimah, di dalam pembagian harta ghanimah, bisalbi, ya, harta yang didapati dengan cara tadi ngerampas. Lil qatili, dibagi kepada orang yang memeranginya, al muslim, orang muslim, bila takhmisin, tanpa dibagi kepada 5 kelompok. Apa aja nih yang termasuk harta rampasan itu, apa aja? Wa huwa malbusul qatili, termasuk diantaranya pakaian orang yang terbunuh. Kan dulu kalau perang pakaiannya tuh cakep-cakep, gagah-gagah, ya, besinya aja itu berapa kilo beratnya tuh. Kalau sekarang ditimbang di Madura mahal itu. Ya. Nah, jadi yang termasuk harta rampasan perang itu bisalbi atau ikhtilasan itu adalah pertama pakaian musuh yang terbunuh. Kedua, wasilahuhu, senjatanya. Ya, dia bawa tombaknya menjadi milik kita. Dia bawa perisainya, macam-macamnya. Wa markubuhu, dan kendaraannya. Ya, yang kita lawan itu dia pakai kuda, kudanya cakep lagi, mahal. Mati dia sama kita, sampai perang nih. Itu haknya dia. Harta rampasan perang termasuk baju tentara, kendaraannya. Wa kadza siwarun, demikian juga gelang-gelangnya. Ada tentara yang pakai gelang-gelang, ya. Wa kadza siwarun, demikian juga gelang, termasuk juga harta rampasan perang. Wa mintaqatun, mintaqah, semacam ikat pinggangnya. Ikat pinggang tentara kan gede-gede tuh, ya, keras-keras, juga bernilai katanya. Kemudian wa khatamun, dan cincin. Tentara dulu pakai cincin gede-gede, mana biar mukulnya gitu. Wah, itu jadi termasuk juga harta rampasan perang. Wa tuqun, dan kalung, pakai kalung-kalung, ya. Bapak-bapak bisa dilihat itu baju-baju tentara perang, ya. Baik. Kemudian wabil muanni. Apa muanni itu? Jadi ini wawunya waw ataf, ya. Wabil muanni atfun ala bisalbi. Artinya didahulukan juga tuh, ya. Bil muanni apa? Kan bawa apa tuh? Bawa harta rampasan perang itu berat. Perlu ada yang pikul, ada yang bawa. Nah, itu juga didahului itu pembagiannya. Disiapkan untuk biaya gotong lah, ya. Jadi muanni, biaya tanggungan. Ka ujrati hammalin, seperti upah orang yang bawa harta rampasan perang.
kan banyak tuh dia dapat gitu. Summa kemudian yukhammasu baqiha, baru dah sisa harta rampasan perang yang begitu banyaknya baru dibagi 5 kelompok. Jadi yang dapat pertama siapa? Yang berhasil membunuh dulu. Oke. Walau aqaran, katanya, sekalipun harta rampasan perang itu berbentuk tanah, sebidang tanah. Ya. Tanah orang kafir, misal tanah Yahudi dulu di Madinah kan banyak tuh. Sekalipun harta rampasan perangnya itu berbentuk sebidang tanah, rumah misalnya. Nah, ya. Nah, itu dibagikan katanya liman hadaral waq'ata. Ya, bagi orang yang ikut perang. Jadi kalau tanah mah dibagi-bagi semua rata. Wa in lam yuqatil, meskipun dia tidak terbunuh, ya, tidak ikut perang. Nah, bedain ya. Kalau qatala yaqtulu, qatlan itu terbunuh, membunuh. Tapi qatala yuqatilu, ini istilahnya jahada yujahidu, jihad. Inilah hebatnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ketika beliau dihantam oleh orang-orang yang kagak suka dengan Imam Ghazali dengan fikrah tasawuf fikihnya. Imam Ghazali itu ngomong doang katanya. Dia kagak menulis tentang, dia kagak pernah terjun dalam dunia perang, kagak pernah bela Islam. Dia juga kagak menulis tentang bab jihad. Ya, ada buku itu. Kata Imam Ghazali apa? Artinya bukan banyak ulama. Imam Ghazali itu seorang penulis ulum. Boleh diakui sampai hari ini orang menulis tentang wacana keislaman metodenya mengikuti cara pikir menulis Imam Ghazali. Contoh misalnya mau menulis tentang zakat misalnya, itu pembahasannya ayat dulu, diangkat ayat-ayat berkenaan tentang zakat, lalu hadis, lalu asar, lalu aqwal ulama-ulama, lalu contoh-contoh. Ya, makanya Imam Ghazali ketika kitab Ihya-nya dihantam, isinya hadis-hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif itu diambil untuk penguat aja. Yang atasnya sudah ayat ada, hadis ada, semua ada. Ya, penguatnya aja. Makanya akhirnya itu kitab Ihya ditalakhis. Tadi 4 jilid jadi 2 jilid. Tetap tidak mengurangi esensi nilai Ihya. Ya, beliau seorang yang luar biasa, mujaddid di abad ke-5 itu. Kata ulama-ulama, kalau pengen ilmu bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah kita baca ringkasannya tuh ya. Apa namanya? Minhajul Qasidin di setiap minggu pertama ya, kedua ya. Ada lagi banyak tuh kitab Ihya yang ringkas banyak. Ya. Kalau Imam Syed Hawa namanya Tazkiyatul Anfus. Dari 4 jadi 1 jilid. Yang terbaru nih Habib Umar Al-Hafiz Qabasat ya min Nuri, adalah kutipan ringkasan daripada Ihya. Ada juga siapa ini bukunya tuh. Boleh kalau itu tamat baca itu biar berkembang. Atau kita langsung baca kitab Ihya Ulumuddinnya. Kan masalahnya belinya kamu enggak tahu di jilid. Sarannya ittihad ya.
Alhamdulillah dulu kita pernah tamat baca Ihya. Ya. Baik. Jadi kalau tuan 98 bukan kredit atau bunga bukan ya. Bukan. Kalau kemarin tuh yang tahun 98 itu bukan harta ghanimah, ya. Kosok itu, curi. Banyak yang pada. Karena kita tinggalnya sudah di negara yang merdeka. Baik. Jadi katanya, walau aqaran liman hadaral waq'ata wa in lam yuqatil. Ya. Adapun kalau harta rampasannya itu berbentuk sebidang tanah atau rumah, itu dibagikan kepada orang yang ikut perang, ya. Walaupun dia kagak memerangi. Begini Pak, kan kalau perang itu kagak semuanya megang senapan. Tuh para wanita juga ikut apa? Nabung, kasih semangat. Itu juga termasuk dalam, ya, tim-timnya ada. Itu ada yang bagian tim kesehatan. Dulu pernah di kantor Gubernur Pak Anies, lantai berapa ya? 4 ya? Apa ya? 7 ya? Saya pernah ngisi itu tentang peran kaum wanita dalam Islam. Ya, ternyata dari dulu kaum muslimin, kaum wanita ikut andil dalam, ya, perjuangan Islam bersama kaum bapak-bapak. Dia nggak bawa senjata, tapi bawa pengobatan, ya. Ini bawa senjata di bakul, katanya senjata. Iya. Fama ahadun aula bihi min ahad. Karena tidak ada seorang pun yang lebih hebat, yang lebih lebih dihormatin lah dari yang lain, kagak ada. Maksudnya apa? Semua yang ikut perang itu dapat bagian harta akar tadi. Kagak, wah ini yang dapat hanya komandan doang, asistennya, prajurit tidak dapat, kagak. Hebatnya gitu dulu. Ya, dapat semuanya. Yang ikut perang dapat semua. Kagak dibedain, ini komandan, ini asisten komandan, kalau bagiannya gedean kagak, ya. Atau prajurit kagak dapat semua. La liman lihaqqihim ba'da inqidaiha, ya. Bukan disamaratakan, ya, pada orang-orang yang hanya ikut, yang bertemu pada saat itu, gitu. Ba'da inqidaiha, setelah selesainya peperangan. Artinya yang kagak ikut perang dapat juga enggak, ya. Yang dapat hanya yang ikut dalam kancah peperangan. Walau qabla jam'il mali, walaupun, ya, belum mengumpulkan harta, gitu. Kemudian wala liman mata fi asna'il qital, bukan juga harta rampas perang itu dibagi kepada orang yang mati, ya, fi asna'il qital, pada di tengah-tengah peperangan. Qabla al-hiyazati, sebelum pengumpulan harta. Alal madhab, menurut pendapat mazhab. Kemudian wa arba'atu akhmasin, ya, al-pai'i lil mursadina lil jihad. Nah, beda nih. Kalau harta pai itu 4 bagian harta pai itu bagi mursadin jihad, bagi orang-orang yang mursad itu, ya, orang yang menyiapkan segala-galanya dah, ya, untuk jihad, begitu. Jadi kalau harta pai itu dibagikan kepada
4 kelompok. Ya. Wa khumusuhuma yukhammasu. Nah, kemudian bedain ya. Tadi pertama bicara harta ghanimah, kedua harta fai. Sekarang nih harta dua-duanya nih, ya. Wa khumusuhuma. Nah, pembagian harta ghanimah dan pembagian harta fai yukhammasu kepada 5 kelompok. Ya. Bisa dipahamin enggak, Pak? Tadi kalau harta ghanimah pembagiannya pertama bagi emang orang yang mendapatkannya. Kalau tanah bagi-bagi bagi orang yang ikut perang. Kalau harta pai dia ya dibagi kepada 4 kelompok ya bagi orang-orang yang mempersiapkan peperangan. Kemudian dan khumusuhuma dibagi kepada 5 kelompok harta ghanimah dan harta fai ya. Sahmun lil masalihi, ini yang pertama, satu bagian untuk kemaslahatan umum. Harta ghanimah Pak ya, harta fai sudah terkumpul di mana? Di Baitul Mal sekarang ya, sudah dikumpul itu. Tadi kan ada harta yang sisanya ya kan dibagi-bagikan. Nah, itu dikumpulkan, yang lainnya di Baitul Mal. Harta fai sama harta ghanimah ini dibagi kepada 5 kelompok. Pertama, sahmun lil masalihi ya, bagian untuk kemaslahatan umum. Apa itu? Kasadi sagrin, seperti untuk membentengi bentengnya. Ini kepentingan umum ya. Itu namanya juga dalam sedang perang harus punya benteng yang kuat. Maka yang paling utama itu untuk menguatkan posisi bentengnya. Wa imarati hisnin, dan membangun bentengnya. 2. Wa masjidin, membangun masjid. Ya. Wa arzaqil qudai, dan untuk gajian-gajian para qudha. Siapa qudha? Hakim-hakim. Wal mustaghillina bi ulumis syar'i wa alatiha, orang-orang yang sibuk ya aktivitasnya dengan ilmu-ilmu syariat dan dengan perlengkapan-perlengkapannya, ulama-ulama, kodi-kodi ya, itu dia dapat harta ya, dan bahasan perang dari fai dan dari ghanimah. Walau mubtadi'ina, walaupun orang yang baru belajar nih, orang baru belajar Islam, itu juga dapat harta fai ya. Jadi dulu Baitul Mal kita tuh luar biasa itu, triliunan banyak banget itu. Jadi yang dapat siapa? Untuk kemaslahatan umum, untuk bentengnya lah, menguatkan bentengnya, membangun gedung, bangun masjid, gaji-gaji para petugas-petugas, kemudian para orang-orang yang punya kesibukan dengan ilmu-ilmu syariat, ya, itu dibiayain. Kemudian walau mubtadiin, walaupun orang-orang yang baru saja mempelajari Islam, dapat juga tuh harta ghanimah dan harta fai. Lalu hufazil Quran, bayangin tuh, pemerintah perhatian banget kepada para penghafal Quran, kepada para pelajar. Itu ya, sekarang di kita juga sudah mulai ya, depak-depak Diknas sudah bagus juga. Nah, harus gitu emang. Kemudian siapa lagi yang dapat? Wal a'immah, para imam-imam, para imam masjid dapat semua tuh gaji pemerintah. Sampai sekarang kan di Arab begitu di Mesir. Di kita aja belum ya, baru sedikit di Arab ya, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali dapat bantuan-bantuan. Apa istilahnya kalau bantuan
masjid musala Pak? Ada kali ya sekarang ya. Wal muadzanin, para muazin itu dapat gaji dari pemerintah itu, dari harta ghanimah dan fai. Wa yu'ta haula'i ma'al ghina ma ra'ahu al-imam. Ya. Dan diberikan juga mereka para orang-orang kaya, tetap orang kaya juga mendapatkan harta ghanimah. Ya, mar'ahu imam, sebagaimana kebijakan pemerintah. Wa yajibu taqdimul ahammi mimma dzukira. Dan wajib mendahulukan yang paling terpenting. Ya, mimma dzukira, dari apa yang telah kami sebutkan. Wa ahammuha, dan yang paling terpentingnya apa? Al-awwal, tadi yang pertama apa? Untuk kemaslahatan umum. Apa? Untuk membangun benteng pertempuran. Namanya juga lagi perang kan? Diperkuat dulu benteng pertempurannya. Diambil dari Baitul Mal yang berasal dari harta ghanimah dan harta fai. Paham? Dia bahasanya al-awwal, kagak menyebutkan sahmun lil masalih. Inilah keindahan ya penulis menggunakan mufradat yang lain. Walau muni'a haula'i huquqahum, seandainya imam ya mencegah atau menahan hak mereka min baitil mali, dari baitul mal, wa u'tiya ahaduhum minhu syai'an, ternyata ada juga seseorang di antara mereka yang dapat, jazalahul akhdhu, boleh bagi si dia itu mengambil ya dari baitul mal malam yazid, selama tidak lebih ala kifayatihi, atas kecukupannya, alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Paham Pak? Ya. Kalau kita sekarang di sini apa? Dana bajis lah ya. Bajis. Boleh ambil secukupnya aja, semuanya. Tapi bapak-bapak ngurus bikin proposal, datang. Dapat itu di wali kota itu, dari pelajar. Ya. Yang kedua sekarang ada yang wasahmun lil hasimiyyi wal mutallibi, yang mendapatkan dari baitul mal, dari harta fai dan harta ghanimah adalah ya bagian kedua untuk al hasimi wal mutallibi, dari keluarga kalangan Hashimi ya, berarti keluarga Rasulullah ya, dan keluarga Abdul Muthalib. Lidzakari minhumma mithlu hazzil unsayain. Nah, bagi kaum lelaki pembagiannya dia biasa 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Walau agniya'a, meskipun orang kaya. Wasahmun lil fuqara'i al yatama. Kemudian bagian yang ketiga, tadi ada 5 bagian ya. Dibaginya itu harta fai atau ghanimah kepada fuqara wal yatama. Keempat, wasahmun lil miskin, dibagikan kepada kalangan orang miskin. Yang kelima, wasahmun libnis sabilil fakir ya, dibagikan kepada ibnu sabil yang fakir. Dikit lagi, wa yajibu ta'mimul asnafi al arba'ati bil ata'i, dan wajib apa tuh ta'mim, pemerataannya rata itu ya, bil ata'i, pembagiannya ya, al asnafil al arba'ah, kepada 4 kelompok ya, itu dibaginya harus rata. Hadirihim wa ghaibihim, baik
mereka hadir atau mereka ghaib ya. Anil mahalli dari tempat pembagian. Azan. Azan ya. Gitu ya. Jadi besok lagi kita ulang lagi dari wajibu ta'limul aslam. Jadi insyaallah Sabtu depan baru Sabtu pertama. Nanti giliran saya lagi tuh. Ya, kita lanjutin ini. Sabtu ketiga saya mungkin lagi umroh tuh. Izin ya. Nanti diisi oleh Pak Kiai Wahab. Jelasnya sampai lewat dia jadi enaknya. Sampai lewat dia. Ya, sampai enaknya ini ngaji. Enggak terasa. Oke ya, kita tutup. Semoga mendapat pemahaman, Kalau enggak enak kan lama. keberkahan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna warzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enak aja gitu enggak terasa. Alhamdulillah. Kalau enggak enak lama banget. Antuk lagi bawaannya. Kalau enggak enak bawaannya antuk. Saya langsung ya. Ya dah. Saling doa, amin amin.